Lagi baca apa, Ustaz? Saya ini ya, ingin menunjukkan ini. Mungkin kita nggak pernah menduga. Ini yang saya pegang nih, nanti saya tunjukkan judulnya nanti, sabar dikit nih. Tuh. Oke, ini buku nggak sembarang. Mengapa? Karena ini ilmunya imam besar, Imam Ahmad. Kita semua tahu Imam Ahmad bin Hambal, rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah pendiri madhab Hambali, seorang alim besar di ilmu hadis, ilmu fikih dan segala macam. Itu tidak diragukan. Beliau punya musnad hadis yang paling besar, berisi 40.000 riwayat kurang lebih. Arti imam besar di zamannya. Meninggal tahun 241 Hijriah. Beliau dulu tinggal di Irak, di Baghdad. Nah, ini adalah ilmu beliau, tapi bukan beliau nulis. Yang mengumpulkan adalah orang yang bukan murid langsung, karena saat Imam Ahmad meninggal 241, ini umurnya penulis ini itu umurnya baru sekitar 7 tahun. Ya. Namanya Imam Abu Bakar Al-Khalal namanya. Nah, Imam Abu Bakar Al-Khalal juga alim besar nanti. Nah, beliau mencoba mengumpulkan ilmu-ilmunya Imam Ahmad yang bertebaran di berbagai tempat, dikumpulkan gitu. Di dalam beberapa catatan para ulama yang pernah melihat. Jadi judulnya itu kumpulan ilmunya Imam Ahmad. Dituliskan. Salah satunya ini, buku yang saya pegang ini. Ada berapa banyak? Ada yang menyebutkan ada 40 jilid. 40 jilid. Salah satunya buku ini. Nah, cuma buku ini buku apa? Kita akan terkejut. Bagaimana seorang Imam Abu Bakar Al-Khalal itu mengumpulkan bukunya Imam Ahmad dan merasa penting membuat satu buku dengan tema ini. Judulnya adalah Kitab At-Tarajjul. Yang tulisannya Kitab At-Tarajjul min Kitab Al-Jami' Al-Ulumi Imam Ahmad bin Hambal, penulisnya Abu Bakar Al-Khalal. At-Tarajjul itu artinya? At-Tarajjul itu arti bahasa kitanya nyisir rambut. Coba pikirkan tuh. Memang penting ya ngurusi peradaban ulama besar, peradaban Islam, yes, penting sekali. Mengapa? Karena urusan fisik itu dalam Islam mendapat perhatian syariat. Urusan nyisir rambut, ya urusan memperbaiki rambut, urusan memuliakan rambut, itu ada peradabannya. Maka muslimin tidak ada tuh. Kalau kita mengikuti Rasul itu orangnya punya rambut. Ya kan? Dan rambut beliau itu rambutnya tebal. Jadi bahkan beliau kadang panjang rambutnya sampai sepundak kadang-kadang. Keren ya. Tapi Anda harus tahu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita di sebuah hadis yang juga semua dibahas. Tempatnya hadis Nabi tentang man kana indahu sya'ar falyukrimhu. Yang punya rambut maka muliakan rambutnya. Lihat kalimatnya. Falyukrimhu. Muliakan rambutnya. Dimuliakan rambut dengan cara apa? Macam-macam. Maka Nabi itu mencontohkan langsung. Rambut Nabi itu klimis bahasa kita hari ini. Rapi. Kemudian bahkan oleh beliau itu diberi minyak. Ya kan? Nah, makanya sekarang pertanyaannya, imam sebesar ini, sehebat ini tuh bicara apa tentang urusan nyisir rambut? Nah, ini saya kasih langsung ini aja ya. Daftar isi, liatin. Lihat sini. Nah, tuh lihat tuh. Banyak tentang masalah parfum. Jadi, kenapa loh? Karena memang diberi minyak dan itu wangi. Ada misik di sini, ya kan? Dan semua hal yang berhubungan nanti dengan rambut, bukan hanya rambut kepala sebenarnya. Ya rambut ketiak apa semua ada. Bagaimana cara bersikap terhadap rambut tuh. Ya nanti ada tema al-iktihal. Ini rambut juga nih, ya kan? Rambut kita, rambut di mata ini. Iktihal itu apa bahasa kitanya? Pakai apa namanya? Celak apa? Celak ya namanya ya. Iktihal. Dan ternyata Masya Allah, iktihal itu ada hadis-hadis sendiri kalau kita buka tuh, ya kan? Tadi merapikan rambut, ya kemudian bicara tentang rambut Nabi dan para sahabat, rambutnya seperti apa sih, ya kan? Bahkan nyisirnya tuh modelnya kemana nih, Nabi ya. Kemudian apa ya, tema kumis, tema jenggot buat laki-laki, tema ini nih, apa namanya ini? Alis mata, ya kan? Alis mata, ini kan di perempuan hari ini juga banyak. Ya kan, di tema perempuan ada tema khidab tuh apa tuh bahasa kitanya ya, diwarnai itu apa namanya, apa namanya, pacar gitu namanya, pacar namanya ya, gitu khidab itu. Kemudian ada macam-macam nih. Nah kita coba buka ya, kita buka tentang
rambut Nabi. Nah, gitu ya nanti. Karena ini menjadi teladan sini. Nah, ini. Sifatu sya'ri Rasulullah SAW wa ashabihi wa ittikhadus sya'ar. Jadi bagaimana rambutnya Nabi, untuk mengenalinya, juga rambut para sahabatnya, dan gimana orang yang memanjangkan rambutnya. Nah, gitu. Ada sini. Ya kan? Nah, ini bawahnya gini. Ini gaya Imam Abu Bakar Al-Khalal mengumpulkan ilmunya. Jadi kata Abu Bakar Al-Khalal, penulis buku ini, dia menyampaikan, ini saya dapat ilmunya dari siapa? Ini Muhammad bin Ali bin Mahmud Al-Warraq, dapat dari Abu Bakar Al-Athram. Ini muridnya Imam Ahmad langsung. Nah, Abu Bakar Al-Athram nanya ke Imam Ahmad, atau mendengar Imam Ahmad pernah berkata, Sami'tu Abu Abdillah, saya mendengar Abu Abdillah. Abu Abdillah itu Imam Ahmad. Yaitu ini beliau ditanya tentang bagaimana rambut Nabi SAW. Faqala fi ba'dil hadits annahu kana fi ila syahmati udhuni. Kadang rambut Nabi itu sampai segini panjangnya, seujung ini apa namanya ini, telinga nih. Kadang, tapi dalam riwayat lain wa fi ba'dil hadits ila mankibai, kadang sampai pundak sini panjangnya rambut Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah gitu. Memanjang rambut itu sesungguhnya tidak masalah, tapi tadi harus rapi, ya kan, harus wangi, berparfumnya dengan apa, bahkan itu, ya kan, dan satu lagi, Anda harus berniat mengikuti Nabi, bukan mengikuti orang lain. Kalau mau dapat pahala niatnya ikut Nabi, bukan ikut siapa. Itu kalau itu nggak ada pahalanya. Kita mendapat pahala karena mau berniat mencintai dan mengikuti Nabi. Jadi sampai diatur segitu, ya kan, dan seterusnya. Jadi bagaimana bersikap terhadap rambut kita yang Allah kasih ini, ya itu masya Allah. Sampai ada dalam Islam itu ini buku tentang menyisir rambut. Gitu ya. Besok baca lagi.